Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Maharani dari kelas 2B Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Pekanbaru. Di sini saya akan mempresentasikan materi studi sejarah pendidikan Islam bertema Islamisasi Pendidikan Umum dan Sains. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada pembahasannya. Yang pertama, pengertian Islamisasi. Yang kedua, pengertian Islamisasi sains. Yang ketiga, pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang keempat, tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Materi pertama, pengertian Islamisasi. Islamisasi adalah proses penyebaran dan pengembangan Islam terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada. Sedangkan Islamisasi menurut para ahli, yang pertama menurut Al-Faruqi, Islamisasi adalah menuangkan kembali pengetahuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam, yaitu dengan memberi definisi baru, mengatur data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan dan memproyeksikan kembali tujuan-tujuannya. Yang kedua menurut Al-Atas, mengatakan bahwa Islamisasi sebagai proses pembebasan atau pemerdekaan. Materi selanjutnya yaitu pengertian Islamisasi sains. Islamisasi sains adalah bagaimana sains itu diwarnai dengan. Untuk menjelaskan hal ini, Mulyadi Kartanegara menyebutkan sebuah teori dari Profesor Sabra tentang naturalisasi ilmu. Yang dimaksud naturalisasi ialah di mana ilmu mengalami akulturasi dari sebuah ilmu yang datang dari luar terhadap budaya yang berlaku di ranah baru. Melalui proses inilah ilmu tersebut kemudian menjadi terasimilasi secara penuh pada tuntutan-tuntutan kebudayaan negeri tersebut, termasuk agamanya. Oleh karena itu, naturalisasi bisa dipakai dalam arti mempribumikan ilmu asing sehingga cocok dengan nilai-nilai budaya atau pandangan keagamaan sebuah negeri atau peradaban. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu memerlukan sandera, yaitu objektivitas dan peradaban. Seperti ketika Islam mempelajari filsafat Yunani, filsafat itu kemudian diwarnai dengan corak keislaman. Begitu juga dengan sains, ketika Islam banyak mempelajari ilmu sains dan dari peradaban lain, ilmu mampu mewarnai itu dengan keislaman. Ditambah lagi, banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sains. Hal ini yang membuat ilmuwan muslim merasa terpanggil untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran melalui empiris, bukan hanya sekedar dogma agama yang diimani tanpa diuji. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa Islamisasi ini dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional, empirik, dan filosofis dengan tetap merujuk pada kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga umat Islam akan bangkit dan maju menyusul ketinggalan dari umat lain, khususnya Barat. Yang selanjutnya, tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Di dalam menjalankan proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini ada beberapa tujuannya, yaitu penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan khasanah warisan Islam. Yang ketiga, membangun relevansi Islam dengan masing-masing bidang ilmu modern dan khasanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. Dan yang selanjutnya, membangun nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. Dan yang terakhir, pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.